Perkenalkan, nama saya Lestari Teresia Sialwo. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pendidikan luar sekolah dan latar belakang kenapa terjadinya pendidikan luar sekolah tersebut. Pendidikan luar sekolah sebenarnya sudah ada sebelum pendidikan formal lahir. Pendidikan luar sekolah sesungguhnya bukan merupakan hal yang baru dalam kehidupan manusia. Pendidikan luar sekolah berjalan sesuai dengan peradaban manusia yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Philip H. Coombs, berpendapat bahwa pendidikan luar sekolah adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis, dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal, yang menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh kelompok orang dewasa maupun anak-anak. Menurut Russell Clays, dalam bukunya yang berjudul Non-Formal Education, mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Exin mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah merupakan kegiatan yang ditandai dengan kesengajaan dari kedua belah pihak, yaitu pendidik yang sengaja membelajarkan peserta didik dan peserta didik yang sengaja untuk belajar. Definisi daripada pengertian para pakar tersebut dapat kita artikan bahwa pendidikan luar sekolah yaitu kesempatan di mana terdapat komunikasi dan interaksi yang teratur dan di luar sekolah guna membantu peserta didik dalam mengaktualisasikan potensi diri dalam mengembangkan tingkat pengetahuan, penalaran, keterampilan sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Mengapa dikatakan pendidikan luar sekolah itu sudah ada sebelum pendidikan formal? Karena pada dasarnya, seseorang itu mendapatkan pendidikan pertama kali bukan di bangku sekolah, melainkan dari lingkungannya, yakni keluarga. Di dalam keluarga inilah seseorang dapat mendapatkan didikan pertamanya dari orang tuanya, mengenai hal yang baik dan yang tidak baik, mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, bahkan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Menurut buku yang saya baca, pendidikan luar sekolah ini timbul dari kurangnya sumber daya yang ada untuk mengajarkan anak-anak pada awalnya itu mereka tidak memiliki tempat untuk belajar dan sarana untuk belajar. Sedangkan potensi yang dimiliki seseorang itu harus terus dikembangkan sejak awal. Nah, oleh karena hal itu, maka timbullah suatu pendidikan yang tidak dilaksanakan di bangku sekolah, melainkan di luar sekolah, yaitu itulah dia pendidikan luar sekolah, di mana ada tenaga kerja yang mendidik dan ada anak yang akan dididik di suatu tempat dan ada interaksi dan komunikasi untuk memahami pembelajaran tersebut. Dari hal itu kita dapat melihat bahwa pendidikan itu tidak hanya didapat melalui lingkungan sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah bisa, asal ada pendidik dan yang orang dididik, dan juga ada interaksi komunikasi dalam pembelajaran. Disitulah dikatakan pendidikan luar sekolah. Sekian dari saya serahkan kepada penyaji selanjutnya. Terima kasih. Dasar pendidikan luar sekolah. Alasan terselenggaranya pendidikan luar sekolah dari segi kesejarahan tidak lepas dari 5 aspek. Yang pertama, aspek pelestarian budaya. Yang kedua, ada aspek teoritis. Yang ketiga, aspek dasar pijakan. Yang keempat, aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Dan yang terakhir, aspek keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Yang pertama, aspek pelestarian budaya pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan yang terjadi dan berlangsung di dalam lingkungan keluarga, di mana ayah dan ibu sangat berperan penting sebagai pendidik di keluarga. Semua kegiatan yang dilakukan di lingkungan keluarga, yaitu tujuannya untuk mewariskan dan melestarikan kebudayaan secara turun-temurun. Jadi di dalam lingkungan keluarga pun sudah terjadi proses belajar mengajar, walaupun prosesnya tidak sama dengan proses pendidikan di sekolah. Yang kedua ada aspek teoritis.
Salah satu dasar pijakan dasar teoritis ini dikemukakan oleh Phillips H. Combs. Menurutnya tidak satupun lembaga, baik itu formal, informal, dan non-formal, dapat secara sendiri-sendiri memenuhi kebutuhan belajar. Yang ketiga ada aspek dasar pijakan. Aspek dasar pijakan terdiri dari 3 dasar, yaitu yang pertama, Undang-Undang tahun 1945, yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, dan yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991. Dari 3 dasar di atas dikemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah kumpulan-kumpulan individu yang menghimpun atau mengikat satu sama lain dalam proses belajar mengajar yang diselenggarakan di luar sekolah. Adapun bentuk-bentuk satuan pendidikan luar sekolah, yang pertama ada pendidikan keluarga, ada kursus, ada kelompok belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat ada aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Tidak hanya aspek pendidikan itu hanya tergantung kepada masyarakat kota, namun masyarakat desa juga harus peduli akan adanya pendidikan luar sekolah. Kesadaran itu biasanya muncul mungkin diakibatkan yang pertama perkembangannya ekonomi, yang kedua perkembangan iptek atau mahirnya mereka menggunakan teknologi pada zaman sekarang. Yang kelima ada keterbatasan lembaga pendidikan di sekolah. Keterbatasan pendidikan lembaga di sekolah biasanya disebabkan karena sudah semakin banyaknya pendidikan resmi atau formal yang biasanya dibatasi oleh waktu, ruang, dan kurikulum. Itulah yang mengakibatkan kekurangan dan keterbatasan, sehingga membuat suatu kegiatan yang pendidikan yang bersifat informal dan non-formal harus diselenggarakan, karena dari 2 bentuk pendidikan itulah kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Perkembangan iptek atau mahirnya mereka menggunakan teknologi pada zaman sekarang. Yang kelima ada keterbatasan lembaga pendidikan di sekolah. Keterbatasan pendidikan lembaga di sekolah biasanya disebabkan karena sudah semakin banyaknya pendidikan resmi atau formal yang biasanya dibatasi oleh waktu, ruang, dan kurikulum. Itulah yang mengakibatkan kekurangan dan keterbatasan, sehingga membuat suatu kegiatan yang pendidikan yang bersifat informal dan non-formal harus diselenggarakan, karena dari 2 bentuk pendidikan itulah kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Halo, perkenalkan nama saya Yuni Mentari Simanung Khalid dari kelompok 1. Saya akan menjabarkan tentang tujuan dari PLS. Tujuannya yaitu 1. Kemampuan pengembangan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. 2. Kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Yang ketiga, kemampuan membina keluarga sejahtera dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Pancasila. Yang keenam, kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Karena tujuan ini menegaskan bahwa pendidikan luar sekolah berusaha mengembangkan secara selaras, serasi, dan seimbang kecerdasan sikap, kreativitas, dan keterampilan dalam upaya peningkatan mutu dan taraf hidup individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan atau peran PLS antara lain: 1. PLS sebagai substitusi pendidikan sekolah.
Substitusi ataupun pengganti mengandung arti bahwa PLS sepenuhnya menggantikan pendidikan sekolah bagi peserta didik yang karena berbagai alasan tidak bisa menempuh pendidikan sekolah. Nah, yang contohnya bagaimana? Contohnya itu seperti mereka yang tidak bisa menempuh pendidikan sekolah karena keterbatasan ekonomi. Yang kedua, PLS sebagai komplemen pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai komplemen adalah pendidikan yang materinya melengkapi apa yang diperoleh di bangku sekolah. Dan yang ketiga, PLS sebagai suplemen pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah sebagai suplemen berarti kegiatan pendidikan yang materinya memberikan tambahan terhadap materi yang dipelajari di sekolah. Nah, apa perbedaan PLS sebagai komplemen dan apa perbedaannya dengan PLS sebagai suplemen? Pada PLS sebagai komplemen, contohnya itu seperti kegiatan yang menambahkan bakat kita supaya lebih tersalur lagi. Contohnya ini seperti kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibraka, dan lain-lain. Sementara PLS sebagai suplemen pendidikan sekolah, ini contohnya seperti masih tergantung kepada kurikulum. Ini contohnya seperti praktek pada biologi. Nama saya Putri Krisanti Brusmiring. Saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran pendidikan luar sekolah. Metode pembelajaran merupakan serangkaian cara untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar peserta didik. Metode mengajar pendidikan luar sekolah merupakan cara-cara menyajikan bahan pelajaran oleh pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis metode pendidikan luar sekolah yaitu yang pertama, metode langsung. Metode pembelajaran langsung pada umumnya dirancang secara khusus untuk mengembangkan aktivitas belajar di pihak siswa berkaitan dengan aspek pengetahuan yang berstruktur dengan baik yang dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Pengajaran langsung berpusat pada guru, tetapi harus menjamin terjadinya keterlibatan siswa. Yang kedua adalah metode tulisan. Metode pembelajaran tulisan adalah prosedur, urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran, khususnya dalam aspek keterampilan menulis. Yang ketiga adalah metode peta konsep atau mind mapping. Mind mapping disebut pemetaan pikiran atau peta pikiran adalah salah satu cara mencatat materi pelajaran yang memudahkan siswa untuk belajar. Mind mapping bisa juga dikategorikan sebagai teknik mencatat kreatif. Karena pembuatan mind mapping itu membutuhkan pemanfaatan imajinasi dari pembuatnya. Yang keempat adalah metode musikal. Metode musikal bertujuan untuk meningkatkan musikal intelijensi peserta didik, yaitu kemampuan berpikir dengan nada, ritme, dan melodi, juga pada suara alam. Yang kelima adalah metode inquiry. Metode pembelajaran inquiry ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung oleh guru, tetapi peran siswa dalam metode ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing siswa untuk belajar. Yang keenam adalah metode mandiri. Dalam metode pembelajaran mandiri, bukan berarti hanya belajar sendiri, tetapi juga dapat dilakukan secara berkelompok, seperti dalam kelompok tutorial. Yang ketujuh adalah metode proyek pembelajaran berbasis proyek atau tugas. Metode proyek pembelajaran berbasis proyek atau tugas adalah metode belajar yang menggunakan pendidikan luar sekolah. Menurut Campbell, sistem adalah komponen-komponen atau bagian yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Pendidikan luar sekolah adalah kesempatan terhadap komunikasi yang teratur guna membantu peserta didik dalam tingkat pengetahuan, penalaran keterampilan sesuai dengan usia dan kebutuhan. Hasil yang diperoleh dari peserta didik luar sekolah diharapkan dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan luar sekolah memiliki komponen-komponen yang berhubungan satu sama yang lain. Yang pertama, sarana. Yang kedua, mental.
yang ketiga lingkungan, yang keempat keluarga, yang kelima pengaruh. Sistem organisasi program PLS. Yang pertama perencanaan, yang kedua pergerakan, yang ketiga perorganisasian, yang keempat pembinaan, yang kelima penilaian, yang keenam pengembangan. Sekian dan terima kasih. Seperti pada tabel, struktur organisasi program PLS diawali dimulai ketua program prodi PLS yang bersebelahan dengan gugus penjamin mutu prodi PLS yang dilanjutkan dengan struktur lainnya. Adapun fungsi dari struktur organisasi pendidikan luar sekolah meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, 4. Pembinaan, 5. Penilaian, 6. Pengembangan. Manajemen pendidikan luar sekolah terdiri atas fungsi-fungsi yang berurutan dan berdaur. Program pendidikan luar sekolah disusun secara terencana sesuai dengan satuan, jenis, dan lingkup pendidikan luar sekolah. Terima kasih. These days I don't worry about much. I think